Pemerintah akan membangun kawasan Tambak Loro menjadi kampung bahari, sebuah kawasan yang menstimulus perekonomian dan kehidupan sosial di sekitarnya. Ada 3 prinsip pembangunan kampung bahari di Tambak Loro, yaitu permajaan kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Penanganan kawasan meliputi pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial. Untuk merealisasikannya diperlukan perbaikan kualitas lingkungan, program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun pemukiman. Yang pasti, dengan dikembangkannya Kampung Bahari Tambak Loro, diharapkan memunculkan sebuah jalinan kehidupan masyarakat sebagai suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan antara sistem hunian, sistem mata pencarian, dan lokasi tempat tinggal yang berbasis kelautan. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan pendamping guna memastikan kesiapan warga menghadapi rencana tersebut. Perlu ada pemahaman kepada warga tentang transisi sosial dari nelayan tradisional ke kawasan yang dikonsep sebagai kampung bahari. Sebab persoalan akan muncul ketika masyarakat tidak bisa menikmati apa yang direncanakan pemerintah. Masyarakat setempat yang bermata pencarian nelayan dan biasa melaut perlu memahami manajemen bisnis, sekalipun itu bisnis kecil. Pemberdayaan sumber daya manusia warga Tambak Loro sangatlah penting, agar mereka dapat mengikuti dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi. Terlepas dari berbagai program teknis yang masih perlu dikaji sehubungan dengan pembangunan kampung wisata Tambak Loro. Harapannya, masyarakat Semarang, khususnya warga Tambak Loro, akan mendapatkan manfaat secara sosial dan ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya. Berjumpa kembali dengan saya Advianto Prasetyo Budi dalam Prime Topic yang kali ini disiarkan langsung dari lobi Hotel Aston di Jalan MT Haryono nomor 1 Sayangan Semarang. Ya, Prime Topic kali ini mengangkat tema yang cukup menarik dan sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang harapan baru dari Tambak Loro. Harapan baru yang seperti apa nanti kita akan kupas lebih jauh. Bicara tentang Tambak Loro tidak lepas dari benak kita, yaitu tentang kehidupan di kampung nelayan. Tapi nanti kita akan kupas lebih jauh karena sekarang sudah hadir 3 narasumber yang akan berdialog dengan kita, ngobrol-ngobrol tentang Tambak Loro. Yang pertama ada Bapak Supriyadi Esos, beliau ini adalah Ketua DPRD Kota Semarang. Pak Pri, apa kabar? Baik, Mas. Baik ya. Kemudian di sebelah kanan Pak Supriyadi ada Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Kota Semarang, Bapak Muhammad Farhan STMT. Pak Farhan, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik semua. Baik ya. Kemudian di paling ujung, nah ini Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Negeri Semarang atau UNES, Profesor Dr. Tri Marheni Puji Astuti M.Hum. Bu Marheni saya panggilnya ya. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, kalau kita bicara tentang Tambak Loro, di sini sudah ada banyak sekali warga Tambak Loro. Apa kabar Bapak-bapak? Ya, nanti saya beri kesempatan Bapak-bapak untuk bisa berdiskusi langsung dengan para narasumber kita. Ya, pendengar juga pemirsa, itu yang menjadi latar belakang tema kita tentang harapan baru dari Tambak Loro. Ya, sekarang saya mau tanya ke Pak Pri, ini bagaimana Anda sebagai Ketua DPRD Kota Semarang melihat rencana pengembangan kawasan Tambak Loro ini sebagai kampung bahari, Pak Pri? Awal daripada gagasan yang muncul adanya kawasan bahari di Kelurahan Tanjung Mas, tepatnya di Tambak Loro itu awalnya dari kunjungan Pak Jokowi. Betul. Pada akhir tahun 2014 kalau tidak keliru. Nah dari situ terus pemerintah kota menindaklanjuti dengan proses-proses sosialisasi. Mungkin kalau sosialisasi baru berapa kali Pak, 2 kali. Kami pun belum mendapatkan paparan ya, presentasi daripada Bapeda yang mempunyai kepentingan yang cukup besar di wilayah Tambak Loro, dan juga apa keinginan masyarakat sana. Kami pun juga belum paham apakah sudah tersosialisasi dengan baik kaitan dengan program yang membutuhkan biaya yang cukup besar sekali itu.
Lah nanti dampak kepada masyarakat, apakah masyarakat ini diuntungkan ataukah malah dengan adanya pembangunan akan dirugikan. Oleh karena itu pada kali ini kita tepat berdiskusi seperti ini untuk mendengarkan secara langsung, dan juga masyarakat Tambak Lorok yang hadir di sini bisa menyampaikan nanti apakah masyarakat ini menyepakati adanya pembangunan yang berada di wilayah Tambak Lorok. Karena apapun pemerintah ini tujuannya adalah untuk membangun secara fisik, secara ekonomi, sumber daya manusia di lingkungan Tambak Lorok. Jadi jangan sampai seperti pengalaman-pengalaman yang terdahulu ketika pemerintah ini membangun tidak ada komunikasi, akhirnya pembangunan itu tidak sesuai harapan yang diinginkan bersama itu. Oleh karena itu sebelum kita terlalu jauh, harusnya pemerintah kota sudah melakukan koordinasi maupun komunikasi dengan warga setempat. Ya mudah-mudahan apa yang menjadikan cita-cita kita bersama untuk mensejahterakan kota Semarang seutuhnya, baik itu infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga terutama Tambak Lorok ini adalah spesifik ya dengan nelayannya. Oleh karena itu kalau ada pembangunan jangan sampai merugikan masyarakat. Kira-kira sampai sekarang ini sudah pernah mendapatkan semacam ya pengaduan dari masyarakat khususnya dari Tambak Lorok tentang rencana pengembangan Kampung Bahari ini? Kalau pengaduan ya pernah sih. Ya ketika Bapeda atau pemerintah kota ini ngukur-ngukur, otomatis kan warga juga kaget. Diukur ini mau digusur atau diapakan ini kan warga juga belum tahu. Oleh karena itu saya ingin mendengarkan secara langsung apa kemauan pemerintah kok tiba-tiba ngukuri. Dan mereka juga rata-rata ya mungkin dari faktor pendidikan juga mungkin kurang mudeng, nanti bisa disampaikan agar masyarakat yang mungkin belum mengetahui bisa memahami keinginan pemerintah kota, ya dilakukan sosialisasi pendekatan itu lebih baik gitu. Baik, kalau gitu langsung aja geser ke Pak Farhan. Sebenarnya seperti apa sih konsep Kampung Bahari itu Pak Farhan, sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Supriyadi ini, monggo. Jadi namun kami merespon apa yang dikatakan Pak Supriyadi bahwa memang perlu perlu lebih khusus pembahasan berkaitan khusus dengan masa Kampung Bahari. Ini yang pertama. Kedua, tidak ada sedikit pun namanya program pemerintah itu dalam rangka menyengsarakan warganya, Pak. Itu sudah konsep. Hukumnya adalah, hakiki adalah itu wajib, Pak. Kalau ada program yang dalam rangka merugikan masyarakat, itu tidak akan mungkin, Pak. Jadi itu, apalagi program ini mengacu satu nawacita Presiden RI. Dalam ini kita melihat Semarang ini kota pesisir, punya potensi yang namanya matra laut. Namun tidak dalam konteks, terus terang kami sepakat, tidak dalam konteks menggusur. Ini tidak ada di kampus kita tuh, tidak ada. Kalau ketika ditoto, lah nyun sewu, ya ono sing kena pawoni, kena, itu sesuatu bukan masalah wajar atau tidak wajar. Ya karena aturan berkaitan dengan teknisnya sudah seperti itu, didesain sudah seperti itu. Kita berusaha untuk mengganti dengan kelayaan sesuai prosedur yang ada. Kira-kira begitu Pak Supriyadi. Jadi kita tidak akan mungkin menggusur dan sebagainya. Selanjutnya, Tambak Lorok yang muncul sejak tahun 1950 sebagai kampung urban, dan ketika dalam perjalanan waktu nyuwun sewu korban rob dan banjir bisa dikatakan itu rutin, tentu niatan kita adalah bagaimana mengeliminir bahkan menghilangkan kawasan itu dari kumuh. Jadi konsepnya itu. Selanjutnya, Tambak Lorok itu wajah depan kota Semarang, wajah depan Provinsi Jawa Tengah yang bersebelahan persis dengan Pelabuhan Samudra Tanjung Mas, yang konon nyuwun sewu satu-satunya pelabuhan yang punya masa depan di Jawa, Pak. Tentunya ada nilai lebih
Lah, sekarang ini kita terjebak pada kekumuhan di wilayah itu. Itu yang ketiga. Keempat, kaitan Tanjung Mas. Ya maaf saja, Pelabuhan Samudra ini banyak terganggu kapal-kapal tradisional. Nah, pemikiran kita bagaimana ketika Tambak Loro ini ditata, yang notabene masyarakatnya sebagian adalah nelayan, sebagian adalah bermata berhadian berkaitan dengan bahari. Ini jangan sampai yang tadi dikhawatirkan citra Tanjung Mas ini redup karena akibat lalu lalangnya kapal tradisional. Ini diatur, Pak, diatur. Sehingga ke depan kawasan bahari Tambak Loro yang kita namakan kawasan Kampung Bahari Tambak Loro ini tidak saja berkaitan dengan masalah nelayanan, tapi ada nilai plus. Kawasan ini akan lebih hilang dari kekumuhan, lebih berwibawa. Dan ini best practice, sekali lagi best practice bagi warga Kota Semarang. Tidak saja Kampung Tambak Loro, tapi warga Kota Semarang. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, Pak Rohan. Nanti kita lanjut lagi karena saya baru saja dikode buat kita break. Kita akan lanjut lagi Prime Topic setelah beberapa informasi berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Topic dan kita lanjut lagi obrolan kita kali ini tentang harapan baru dari Tambak Loro. Tadi sudah ada keterangan dari Pak Supriyadi, penjelasan cukup gamblang dari Pak Farhan. Bu Marheni, giliran Ibu sekarang. Hai. Iya, dari penjelasan kedua narasumber kita ini bagaimana penilaian Ibu sendiri? Kalau tadi saya lihat sosialisasi sudah, tapi sosialisasi itu enggak hanya sekali dua kali. Yang namanya sosialisasi itu harus terus, dan saya berharap tidak hanya sekedar bicara tentang Tambak Loro, tetapi bicara untuk Tambak Loro, itu yang penting. Artinya bagaimana? Artinya begini, kalau bicara tentang, kita hanya bilang Tambak Loro itu kumuh, Tambak Loro itu nelayannya miskin, Tambak Loro itu enggak layak, dan itu tentang. Tapi setelah itu mau diapakan? Ini untuk, gitu. Nah, jadi kita harus bicara untuk, jangan bicara tentang, gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau nanti ada perubahan di sana, saya berharap tidak hanya sekedar mempermak wajah Tambak Loro, tetapi juga menjadikan masyarakat itu kami butuh perubahan, gitu loh. Gimana caranya membuat masyarakat itu menjadi bahwa kami butuh perubahan itu. Kapal tradisional tadi disinggung, kita tidak bisa hilangkan itu karena mohon maaf masyarakat kita adalah nelayan kultural ya, nelayan secara kultural bukan nelayan secara struktural. Mereka banyak yang turun temurun adalah warisan sebagai nelayan. Kapal-kapal itu tradisional itu jangan disingkirkan. Kita jangan berpikir orientasinya sekarang, tetapi kita investasi untuk masa yang akan datang gitu. Nah, oleh sebab itu kapal-kapal tradisional tadi diperindah, dipercantik, dibuat jalur yang eksotis begitu, sehingga kalau ada kapal asing masuk justru bisa melihat pemandangan itu. Itu salah satu saja kecil tetapi sangat bermanfaat gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya lihat sementara. Ini kayaknya kan memang sudah dimulai proses pembangunan Kampung Bahari, juga kayaknya sudah dilakukan pengukuran ya Pak Farhan ya. Sudah ya. Nah, bagaimana Dewan mengawal proses ini, Pak Supriyadi? Ya, tentunya kami akan mendampingi masyarakat Tambak Lorok ya. Jangan sampai nanti proses pengukuran sampai dengan proses pembangunan nanti ini ada hambatan gitu. Saya tidak mau terjadi seperti itu. Setidaknya ada komunikasi timbal balik antara warga masyarakat dengan pemerintah kota. Jangan sampai ada yang ditinggalkan kaitan dengan rembukan kaitan ini. Karena pembangunan ini benar-benar ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kalau dampak pembangunan itu malah mensengsarakan rakyat, tentunya jangan sampai. Harus mensejahterakan.
itu semangat kami tetap mendukung untuk mengawal program pemerintah pusat ini, karena dari se-Indonesia ada 7 kabupaten kota. Kota Semarang ini termasuk salah satu pilihan yang akan dibiayai oleh APBN. Pak Farhan, berapa sebenarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk proses pembangunan Kampung Bahari ini? Konsep Kampung Bahari ke depan dalam rangka menata kawasan ini dikeroyok, Pak. Dikeroyok ini bukan dalam konteks anggarannya dikeroyok gitu, Pak. Ada yang dari Kementerian PU, Perumahan Rakyat, yang sekarang sudah melangkah ke sana lewat Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Kemudian ke depan mungkin ada CSR dari kalangan pengusaha. Dan sekali lagi apa yang disampaikan Pak Supriyadi maupun Bu Marheni itu semata-mata menjadi kata kunci kita, Pak, untuk melangkah. Dan Kampung Bahari ini tidak sekejap 5 tahun Pak Endi berkuasa, enggak. Kampung Bahari ini roadmap-nya 20 tahun, Pak. Jadi saya pensiun itu masih berlanjut. Kampung Bahari ini salah satu strateginya. Bagaimana sistem pendangkalan, tapi satu sisi juga nanti akan bersuara. Di sana abrasinya tinggi, pendangkalannya yo, abrasinya yo. Lah, apa yang ditangani oleh Kementerian Sumber Daya Air ini sekarang bagaimana itu tidak terjadi? Bagaimana rob berkurang? Bagaimana banjir berkurang? Sekali lagi kita tidak menghilangkan, karena kontur tanah kita masih seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Sitpel ini akan dibangun oleh pemerintah pusat lewat Dirjen Sumber Daya Air. Ini multi-years 2-3 tahun. Nah, jadi kalau bicara Pak Farhan anggarannya piro, kan tidak bisa menjawab, Pak. Wong anggarannya itu punyanya orang pusat, itu nanti dikeroyok. Namun Pak Supriyadi DPRD kota ini memberikan kita itu anggaran pendampingan. Iya. Nah itu kira-kira. Nah nanti misalnya berkaitan dengan pembebasan lahan, ini ada yang namanya istilahnya appraisal, Pak. Ini disusun dulu konsepnya urban renewal, peremajaan kawasan. Jadi itu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Marheni, ada 3 hal yang perlu menjadi pegangan pemerintah kota untuk menangani kawasan ini, adalah urban renewal, sumber daya lokal, tadi Bahari tadi, nelayan, kemudian empowerment, pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau yang namanya nelayan, ya diberdayakan masyarakatnya sebagai seorang nelayan. Jadi jangan khawatir, Pak, konsep kita jangan khawatir. Ini kira-kira Pak Pras. Iya, dari konsep yang dipaparkan Pak Farhan dengan uang yang jumlahnya sekian banyak itu ya, ini biasanya menarik untuk para broker. Bahkan saya punya pengalaman waktu jalan tol Semarang Solo ini baru dimunculkan, ternyata broker udah main. Baru disetujui di tingkat pusat, broker udah main. Saya khawatir hal seperti ini juga terjadi, Pak. Apakah sudah diantisipasi juga? Pemerintah dalam hal melangkah ini melihat dari berbagai sisi, Pak. Sisi teknis, dan yang paling penting ini adalah tadi dikatakan sisi filosofis berkaitan dengan hal yang sangat mendasar adalah bagaimana menjaga kawasan ini tetap tradisional dan sebagainya tadi. Jadi ini harus dipertahankan, makanya namanya Kampung Bahari, Pak. Kita bukan Bahari Mall, bukan. Kita tetap kampung. Wong saya ini lahir dari mbah-mbahku yo daerah kono. Artinya memang saya wong kampung, dan kampung dari harus dipertahankan sebagai kampung. Jadi jangan khawatir, Pak. Konsep ini akan menjadi kata kunci kami dalam rangka memberdayakan. Bahkan kita akan membuat plaza dan sebagainya. Jadi sekali lagi roadmap-nya 20 tahun. Kalau ini cerita terlalu panjang, nanti jadi, namun paling tidak ini wacana yang harus kita gelar gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Pras. Dan setelah ini kita akan lanjut lagi Prime Topic, masih di tema kita harapan baru dari Tambak Lorok. Tetaplah bersama kami. Kita kembali lagi dalam Prime Topic tentang harapan baru dari Tambak Lorok.
yang disiarkan langsung dari lobi Hotel Aston, Jalan MT Haryono nomor 1, Sayangan, Semarang. Ya, di sesi ini saya buka tanya jawab untuk para hadirin yang ada di sini, warga Tambak Lorok. Tapi sebelum itu saya masih mau tanya dulu, Ibu Marheni. Tadi dijelaskan sama Pak Farhan tentang pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan SDM. Kira-kira pemberdayaan yang seperti apa yang nanti harus dilakukan, Ibu? Baik, ini yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Saya membayangkan bahwa Kampung Bahari itu adalah kampung yang eksotis gitu ya nanti ya. Seperti kita kalau kayaknya negara-negara lain itu punya kampung yang sangat eksotis, tapi Semarang tuh ikonnya mana sih gitu ya. Nah, pemberdayaan itu misalnya, ini tidak bisa sendirian ya, mungkin harus kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan kementerian-kementerian yang lain, bikin tempat diklat di situ. Diklat yang didiklat adalah masyarakat pemuda di Tambak Lorok. Bikin pendidikan vokasi yang bergengsi di situ. Jadi pendidikan vokasi yang bergengsi itu bukan sekedar latih sekali selesai, tidak. Tetapi betul-betul difasilitasi dengan fasilitas yang sangat lengkap, modern, tentu saja berkaitan dengan sumber daya kelautan. Hasil laut apa? Rumput laut, macam-macam, dibudidayakan di situ, diberi pelatihan yang sangat modern di situ, tetapi semuanya adalah dari masyarakat situ dulu yang di Tambak Lorok dulu yang diberdayakan. Siapa tahu tempat pelatihan ini menjadi percontohan untuk berikutnya, banyak orang belajar ke situ, akan menjadi terkenal dan sebagainya. Jadi dibuat semacam tempat latihan pendidikan vokasi yang sangat bergengsi. Yang sangat bergengsi itu yang isinya modern, yang orangnya kompeten gitu. Ini untuk memberdayakan masyarakat Tambak Lorok. Ada role model, sehingga nanti tercipta role model dari pemuda-pemuda di Tambak Lorok ini. Jadi nelayan itu tidak harus miskin, jadi nelayan itu harus bergengsi, jadi nelayan itu harus trendy misalnya gitu ya. Jadi tidak nelayan miskin di laut yang kaya, bukan begitu ya. Tetapi nelayan yang kaya di laut yang kaya, itu yang penting gitu. Jadi ada role model yang kita bentuk, yang kita ciptakan dari pelatihan itu. Terus kemudian abrasi, saya nggak ngerti secara teknis karena saya bukan orang IPA gitu ya. Andai kata untuk mengatasi abrasi itu ada mungkin semacam hutan mangrove yang eksotis misalnya. Siapa tahu itu nanti jadi tempat wisata gitu ya. Jadi ditanam itu yang untuk mengatasi abrasi itu. Rumah-rumahnya dibuat tidak dengan desain yang modern, tetapi desain yang tradisional minimalis misalnya. Siapa tahu rumah-rumah itu menjadi ikonnya kota Semarang misalnya itu. Jadi ini adalah hal-hal kecil yang bisa dilakukan yang akan berdampak sangat luar biasa di masa yang akan datang. Gitu. Nah, untuk mewujudkan itu tentunya butuh pendampingan yang enggak sebentar ya Bu. Kira-kira butuh pendampingan berapa lama untuk bisa mereka ini mahir di bidang ini? Kalau ditanya waktu kita kan tidak bisa karena ini proses ya. Artinya ya tergantung masyarakat ini merasa memiliki kampung itu atau tidak gitu. Jadi masyarakat ini harus dibuat bahwa saya pengen yang seperti itu gitu. Karena yang memiliki Kampung Bahari itu adalah masyarakat, bukan pemerintah. Kalau yang memiliki pemerintah masyarakatnya cuek nanti gitu. Tapi ini harus yang memiliki adalah masyarakat. Kalau ada yang kotor ya harus bersih. Mereka sadar untuk membersihkan. Kalau ada yang tidak disiplin ya harus mereka mendisiplinkan temannya, misalnya begitu. Kalau itu sudah sampai seperti itu akan luar biasa bagusnya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sekarang saya beri kesempatan untuk warga Tambak Lorok. Yang pertama ada Pak Haji Suaib. Saya persilakan. Terima kasih Pak. Ya. Secara resmi atas rencana pembangunan tersebut, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami warga Tambak Lorok menuntut agar 1. Pemerintah Kota Semarang dan instansi terkait lainnya harus segera melakukan sosialisasi atau penjelasan kepada warga masyarakat di sekitar lokasi sungai yang diantara lain meliputi A. Penentuan batas-batas tanah atau bangunan yang terkena proyek pembangunan secara pasti. B. Waktu pelaksanaan pembangunan proyek. C. Konsep pembangunan di lingkungan Tambak Lorok harus jelas dan tidak ada penggusuran. Kedua, pemerintah Kota Semarang dan instansi terkait lainnya harus membuka dialog seperti ini Bapak, dialog seperti ini dengan warga masyarakat
untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama dengan melibatkan peran serta warga masyarakat setiap ada permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan sungai tersebut dan bersikap transparan. Ketiga, dalam pelaksanaannya pembangunan proyek tersebut, pemerintah Kota Semarang harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, terutama yang berhubungan dengan kepentingan warga masyarakat sekitar. Misalnya di lokasi RW 14, ada bangunan sumber artetis milik warga. Keempat, mengingat kondisi sungai kanal Tambak Lorok adalah sungai mati, sungai tanpa aliran, agar pembangunan proyek sungai kanal Tambak Lorok dititik beratkan pada pengerukan sungai atau pendalaman sungai, bukan perluasan sungai, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baru, di antaranya penggusuran terhadap bangunan rumah warga yang ada di sepanjang sungai. Warga Tambak Lorok meminta pembangunan proyek tersebut diutamakan pengurukan kali, bukan pelebaran. Demikian usul saya, Bapak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Haji Soeb. Kita tampung dulu pertanyaan dari warga. Saya persilahkan Pak Bowo. Dengan adanya Kampung Bahari, itu paling tidak bisa merubah wajah Tambak Lorok dengan segala konsekuensinya. Jadi baik di bidang ekonomi juga ikut meningkat, dan dengan adanya Kampung Wisata Bahari, nilai jual Tambak Lorok juga akan berubah, karena berdasarkan RTBL KTE Tambak Lorok luwih HP ketimbang yang saat ini. Cuman ada yang namanya pekerjaan proyek, ada dampak positif, ada dampak negatif. Tadi yang disampaikan Mas Soeb, ada penggusuran, kalau bisa jangan ada penggusuran, kan begitu. Lah, ini bukan domain masyarakat, domainnya pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah sing didit mau di bagaimanakan, itu pemerintah yang punya domain. Jadi harapan ke depan untuk Tambak Lorok, penataan supaya lebih baik. Itu saja Bapak yang kami sampaikan, harapan kami yang dari Tambak Lorok. Mudah-mudahan ada perubahan untuk Kampung Wisata Bahari. Amin. Satu lagi sebelum kita break, ini sebenarnya masih ada dua, Pak Rojikin dan Pak Suratno, tapi Pak Rojikin dulu, Pak Suratno setelah kita break. Pak Rojikin, monggo. Di sini saya hanya mempunyai harapan berkaitan dengan Desa Kampung Bahari. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Tri Marini ya, Bu ya, untuk bidang pendidikan. Dan harapan saya ke depan di Tambak Lorok harus ada pendidikan dari SD ke SMP. Selama ini belum pernah ada SD ke SMP, bahkan ke SMA. Sangat jauh sekali Pak dari anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan Desa Kampung Bahari, karena itu juga melibatkan dari kelautan dan perikanan. Saya mohon dengan harap untuk yang kedepannya itu ada beberapa kelompok nelayan, yaitu yang berjumlah sekitar 70 kelompok se-Tambak Lorok. Selama ini belum pernah ada surat resmi untuk dilibatkan di dalam musyawarah tersebut. Jadi yang ada hanya dari RT dan RW, tapi dari kelompok nelayan belum pernah tersentuh. Itu individu semua. Itu pertanyaan saya, mungkin tidak banyak lebar, yang pendidikan dan masalah kelompok nelayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prime Topic akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Jadi tetap bersama kami.
lanjut lagi di prime topik harapan baru dari Tambak Lorok. Tadi di sesi sebelumnya sudah ada 3 penanya. Ini sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Pak Suratno. Ternyata ini nambah lagi, ada Bapak Budi Sukaryanto dari Undip, juga Pak Zamroni dari Tambak Lorok juga. Tapi sebelum ke penanya berikutnya, mungkin dijawab dulu ya pertanyaan dari 3 teman-teman kita tadi. Monggo, Pak Supriyadi, Pak Farhan, Bu Marheni. Oke, terima kasih. Mumpung ini baru awal-awal ya proses pembangunan ini, baru pengukuran, sudah ada keresahan. Ini jangan sampai terjadi Pak Farhan, Nyun Sewu, dan mungkin Pak Camat, Pak Lurah, semua komponen yang berada di Tambak Lorok ini harus dilibatkan. Harus diajak rembukan, harus diajak komunikasi, agar program pemerintah pusat, terutama pemerintahan Pak Jokowi ini dari salah satu ya dari 7 daerah yang ditunjuk menjadi proyek pemerintah pusat, tentunya kita cukup bangga kalau Tambak Lorok ini dijadikan kampung bahari. Tentunya harapan pemerintah kota dan warga ini bisa lebih baik daripada sekarang. Terus juga kaitan dengan pendidikan, tadi sampaikan Mas Rojikin ini, memang selama ini belum ada sekolahan di situ. Ada sekolahan 1 swasta kalau tidak salah, Muhammadiyah itu ya. Terus puskesmas, lah ini dari sektor kesehatan pun belum ada sana. Jadi pemerintah kota tidak bisa membangun di situ. Akhirnya mau kita geser untuk membeli tanah di Kebonharjo agar di Kelurahan Tanjung Mas itu bisa ada puskesmas pembantu di situ. Ya, tidaknya nanti dari jumlah penduduk yang paling padat sekecamatan Semarang Utara ini bisa didirikan sekolah maupun puskesmas pembantu di wilayah tersebut, agar derajat pendidikan dan kesehatan warga sana bisa meningkat. Otomatis pembangunan ini juga bisa berdampak luas pada warga di sekitar itu. Pak Farhan, monggo. Berkaitan dengan pembangunan kampung bahari ini, satu, semangatnya semangat PSIS, podo Semarange isih sedulur gitu loh ya. Jadi saya Pak Pri, Pak Sueb itu podo Semarange isih sedulur. Pak Bowo, Mas Rojikin ini ya, model Semarangan kabeh itu. Semangatnya itu dulu. Nah kalau semangat ini kita ciptakan, Nyun Sewu lah, tadi yang disampaikan Bu Marheni, Pak Priyadi, tidak ada sesuatu yang sulit. Jadi itu. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Sueb tentu akan kita sikapi, Pak. Kita sikapi dari berbagai sisi. Siang ini kami tidak berdebat masalah teknis, Pak. Kami sadar bahwa proses berkaitan dengan sosialisasi orang mung sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali atau proses ini tidak bisa resmi, tapi yang tidak resmi juga banyak, Pak, sudah kita lalui. Kita deklar ke media massa, ini juga proses berkaitan dengan sosialisasi, Pak. Plus minus kita tampung, Pak. Plus minus kita tampung. Bahkan kesepakatan pada saat itu letter U dengan 80 di atas, bawahnya 35, ini kita juga mendengarkan aspirasi warga. Jadi tidak semata-mata terus Kementerian PU, Bapeda atau Dinas SKPD Teknis itu ngarang dewe, itu enggak, Pak. Perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan yang berkembang pada media massa saat ini sudah kita perhitungkan. Sitpel dengan ketinggian 16 meter dan sebagainya. Ini enggak main-main, Pak. Semua tujuannya apa? Kawasan itu untuk jangan sampai kembali lagi pada hilang, apa namanya, kawasan yang hilang. Artinya berkurangnya rob dan banjir. Jadi itu. Nah, jadi sekali lagi Bu Marheni, proses ini 20 tahun, namun Nyun Sewu ada hal yang mendesak. Selama warga ini tereliminasi rob dan banjir, ini selamat dulu. Nanti masalah tidak ada menggusur. Mungkin sebentar, terus kita bangunkan apa namanya, rumah susun dan sebagainya. Jadi ini hanya teknis di lapangan, Pak. Jadi itu, Pak
swab. Tahapannya itu enggak sekedar dihitung, diserahkan, enggak bisa Pak. Sekarang bansos harus ada masalah hukum dan sebagainya, harus ada izin berkaitan dengan dari Menkumham dan sebagainya. Sekarang ini ya nyuwun sewu, kita memberikan ini sesuai dengan aturan mainnya yang ada. Ini dulu. Ada 3 penanya, Pak Suratno, Pak Budi Sukaryanto, Pak Zamroni. Ini karena waktu kita juga terbatas, mungkin bisa lebih singkat lagi pertanyaannya. Saya persilakan Pak Suratno dulu. Monggo Pak. Langsung saja kami ingin menanyakan, namun sebelumnya konsep yang telah panjenengan paparkan tadi, pada prinsipnya Pak, kami masyarakat Tambak Lorok dan sekitarnya mendukung sepenuhnya dengan adanya program Kampung Wisata Bahari Tambak Lorok. Namun demikian kami juga membawa titipan usulan dari teman-teman bahwasanya yang nantinya akan kena dampak itu mereka sudah menitipkan pesan pada kami. Pada intinya kami mohon pertama yaitu yang namanya membangun yang bertujuan mensejahterakan masyarakat itu harus pro rakyat. Pro rakyat dalam hal ini harus menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Kalau kemarin terjadi sebuah miss atau informasi yang simpang siur atau isu yang tidak mengenakan, itu mungkin karena kurangnya informasi yang tersosialisasikan kepada masyarakat yang mungkin hanya sepihak atau ada oknum atau yang dikatakan belum bisa dipertanggungjawabkan. Satu titipan dari teman kami yaitu kalau memang rumah atau tanah yang kena dampak ini dipastikan akan yang bahasanya tergusur atau terkena dampak, mereka minta surat edaran resmi bahwasanya rumah panjenengan terkena dampak dengan digusur sekian meter, itu surat resmi. Karena apa? Dengan ada surat resmi maupun surat tertulis, mereka akan yakin bahwa rumah saya ini benar-benar tergusur. Jadi kalau mau bangun itu tidak resah Pak, nggak berani bangun atau dan sebagainya. Yang kedua mengenai dermaga, di situ banyak dermaga perahu yang belum terdata. Juga mereka memohon adanya istilahnya kompensasi material maupun non material. Artinya seperti ini. Kalau material mungkin bahan dermaganya, non material karena kerugian dari segi pindahnya perahu itu kan memerlukan keamanan yang sangat intensif Pak. Artinya kalau perahu mengungsi ke tempat lain itu tingkat keamanan, kerusakan dan sebagainya itu harus diperhatikan. Selanjutnya Pak Budi Sukaryanto dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Untuk mewakili atau ikut mengikuti diskusi atau istilahnya acara pada siang hari di Hotel Aston. Kebetulan kami putra daerah di Tanjung Mas Bapak, cuman bedanya Bapak ini di Tambak Lorok, saya di Kebunarjo. Kami dari akademisi hanya menggarisbawahi pembangunan pemerintahan Republik Indonesia ingin mengentaskan kemiskinan, jangan menghasilkan warga yang miskin lagi. Kami tetap mendukung program pemerintah pusat maupun daerah, hanya kami perlu kinerja dari pemerintahan kota, DPRD menyentuh akademisi baik untuk lintas budaya, lintas hukum. Kami siap untuk membantu. Terakhir ada Pak Zamroni, beliau ini tokoh masyarakat Tambak Lorok. Pak Zamroni, karena waktunya mepet mungkin sekitar 1-2 menit cukup nih. Monggo dipersilahkan. Sebenarnya kula matur nuwun, terima kasih kalau memang daerah kita dibangun. Kata Bapak tadi, ringkas saja Pak, kalau ada bangunan pasti ada yang dikorbankan. Saya mau tanya Bapak, si korban ini mau dibawa kemana? Maksud kula mau dikemanakan? Kalau dapat ganti tanah itu di mana? Kalau dapat pesangon itu berapa?
Masyarakat yang kena himpasnya ini, yang kena korban, minta kepastian Bapak. Jangan sampai dihantui kecemasan, ditambah ketakutan. Belum ada solusi, kadang-kadang sudah dicoret merah di tanda panah. Itu kan takut, Pak. Orang seperti kita ini kan ya normal. Kalau anak banyak rumahnya digusur, cemas, kan ya wajar toh Bapak. Cemas gak boleh, tapi harus sadar. Suruh sadar gimana? Kalau anak banyak digusur, gak cemas, justru saya anggap sebaliknya. Saya berikan kesempatan pada narasumber kita, Pak Supriyadi, Pak Farhan, Bu Marheni menjawab pertanyaan dari ketiga teman-teman kita. Ini karena waktu kita juga tinggal sekitar 10 menit, jadi mungkin bisa dijawab singkat. Pak Supriyadi, monggo, ini mungkin menarik sekali dari kacamata Dewan ini, menjawab kekhawatiran warga, termasuk juga tadi dari akademisi. Silakan. Terima kasih Mas. Ya wajar kalau warga itu mengalami keresahannya, karena memang kalau kita melihat progres reportnya Bapeda melakukan langkah-langkah sosialisasi ini hanya hanya beberapa kali ya. Itu pun dilakukan di kelurahan, terus di mana itu di Pelindo, dan satu lagi 3 kali. Ke warga secara langsung itu tidak pernah dilakukan. Nah ini setidaknya menjadi perhatian dari pemerintah kota, minimal dibentuk tim dulu dari pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW, yang lingkup terkecil pun diajak bicara. Mumpung ini belum terlambat, diajak komunikasi mereka. Maunya bagaimana, karena juga ada dampak sosialnya mengenai ada 126 rumah. Ada 126 rumah ini mau diapakan? Mereka juga masih bertanya gitu. Ternyata sosialisasi juga belum dilakukan. Nah ini kan kita sayangkan ya, proyek segede itu yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, tapi sosialisasi ke masyarakat malah belum dilakukan secara intens. Dan ini kami berharap jangan sampai yang pembangunan membutuhkan biaya yang besar, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, tapi justru malah meresahkan masyarakat. Ini jangan sampai terjadi lagi. Dan nanti ketika ada proses perhitungan ganti rugi oleh tim appraisal, itu juga kami berharap transparan. Zamannya sudah sedikit-sedikit kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya. Hati-hati, mohon itu diperhatikan, transparan, disampaikan ke warga. Rumahmu yang dihitung itu ukurannya sekian, terus bangunannya sekian, itu kan ada rumusnya. Jangan sampai tidak transparan. Sampaikan ke warga, dipampangkan di slide, itu yang mungkin bisa mereka menerima. Jadi sebelum terjadi harus dilakukan komunikasi, Pak Farhan. Komunikasi intens dan transparan. Itu. Terima kasih. Pak Farhan, monggo Pak Farhan. Ya, singkat aja Mas. J. Surat dari Pak Camat Semarang Utara yang terkena dampak korban itu 126 petak. Dengan catatan 80 tanah atau bangunan 80 petak itu SHM bersertifikat. Tolong kalau yang bersertifikat nantinya kita juga, tadi Pak Supriyadi bilang transparan, ya kita ditunjukin gitu loh. Kemudian yang tidak 42. Mengenai aspirasi yang tadi berkembang tentu akan menjadi catatan pemerintah kota dengan timnya. Kemudian kalau akan kita lakukan sosialisasi dengan gencar, dan itu menjadi kata kunci kami Pak. Kami juga melakukan tidak resmi dan non resmi. Ini sudah kita lakukan, ini terus terang saja. Kemudian yang paling penting bagi semua, kalau ada orang yang ngukur-ngukur Pak, ngukur-ngukur gatel Pak, gitu. Nyun sewu, jangan selalu terus itu sesuatu yang mau digusur itu enggak. Nah kita bagaimana kita tahu daerah ini meternya berapa, ukurannya ini berapa. Dan maaf, tekad pemerintah kota dengan ingin menuntaskan 400 sekian hektar, wilayah-wilayah kumuh ini juga kita ukur loh Pak, kita tracking. Bukan berarti kita mau menggusur semua, enggak.
Jadi ada yang kemarin, maaf ini sepintas, Pak Lurah yang merasa aib bahwa kelurahannya sebagian besar itu dikatakan kumuh. Ini bukan dalam rangka menyudutkan Pak Lurah. Ini dalam rangka pemerintah kota bertanggung jawab untuk mengatasi problem kumuh. Jadi ini diukur, ojo terus, wah ini diapake. Nah, bukan itu Pak. Jadi ini perlu dipahami. Nah kalau ini nanti yang terkena dampak sekian ini ada hitungannya Pak, dan ini prosesnya ya nyuwun sewu, ini zamannya seperti ini Pak, pemerintah kota enggak bisa. Nah kemudian tadi ada pertanyaan, dikapake dan sebagainya, ini juga perlu pembahasan lebih lanjut. Kita sudah punya opsi-opsi Pak, namun intinya satu Pak, kita akan melaksanakan komunikasi ini dengan sebanyak-banyaknya Pak. Namun dari sisi teknis nyuwun sewu, pemerintah kota menjamin bahwa niatan berkaitan dengan penanganan masalah intinya kumuh di kawasan Kampung Bahari, sekali lagi bukan kampung wisata Bahari loh Pak, ini Kampung Bahari, domainnya adalah satu, masalah maritim, masalah laut. Jadi itu Pak Ratno, kami klarifikasi. Singkatnya Pak, kita pemerintah kota akan komunikasi dengan semua pihak termasuk perguruan tinggi untuk baiknya Kampung Bahari Tambak Lorok. Kampung Bahari Tambak Lorok bukan tujuan bagi warga Kampung Bahari itu sendiri, tapi adalah tujuan warga Kota Semarang. Nantinya seperti yang saya sampaikan adalah merupakan best practice bagi warga Kota Semarang. Dan yang terakhir Pak, Kampung Bahari ini merupakan muara dari banjir kanal timur. Jadi ada korelasinya dengan pembangunan banjir kanal timur yang akan kita normalisasi. Jadi itu Pak Priadi, sebuah rangkaian panjang dalam rangka untuk menata kota. Gitu. Tentunya kita bukan mau apa-apa, kita punya pengalaman pembangunan Dam Jati Barang dan banjir kanal barat. Problemnya sama, lebih rumit maaf kami. Tapi alhamdulillah pemerintah bisa menyelesaikan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Terakhir Bu Marheni, monggo. Kayaknya janjinya bagus banget gitu ya tadi ya. Kalau memang itu betul, berarti sekarang mohon maaf masyarakat jangan skeptis dulu. Masyarakat jangan pesimis dulu, jangan skeptis dulu. Mohon maaf, contoh kecilnya begini. Kalau misalnya ada sosialisasi, pemerintah datang, kita sudah langsung bilang, alah sosialisasi terus ya pelapo. Sing penting ini dan diganti rugi piro. Nah ini kan jadi seperti pemikiran fatalisme gitu ya. Jadi kita dengarkan dulu deh gitu. Ini kan masalah komunikasi kayaknya. Tadi yang saya lihat adalah masalah komunikasi yang kurang intensif. Jangan-jangan ketika diundang yang datang itu aja. Sementara yang lain nggak pernah datang. Ketika yang nggak datang ke sini, informasinya berbeda karena distorsi informasi gitu loh. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi bagaimana caranya mengatasi distorsi informasi itu? Kalau ada sosialisasi ya mari kita datang karena toh itu untuk kita. Kalau itu betul ya, jadi kita memang harus sosialisasi tidak sekali dua kali, puluhan kali memang harus gitu. Karena ini banyak orang, banyak kepala, banyak pikiran yang itu berbeda-beda. Dan masyarakat sendiri juga harus menjadi pionir untuk temannya. Jangan skeptis dulu, kita dengarkan dulu, kita clearkan. Kalau kita skeptis nanti nggak akan pernah ketemu kita dengan pihak pemerintah gitu. Nah, terakhir saya hanya ingin mengatakan memang kita sudah terlalu lama memunggungi laut gitu ya, memunggungi teluk, memunggungi samudra. Sekarang mari kita hadapi itu semuanya agar kedepannya kawasan teluk laut itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Trimarayani. Ya, karena waktu kita juga terbatas, prime topic mesti saya akhiri sampai dengan saat ini. Dan biasanya kalau saya minta aplaus untuk para narasumber, sekarang saya minta narasumber memberikan aplaus bagi warga Tambak Lorok. Baiklah, kawan Rasika, Sobat RDI, profesional Sindo Trijaya juga pemirsa iNews TV Semarang, demikianlah prime topic pada kali ini dengan tema harapan baru dari Tambak Lorok. Saya Pras, pamit dari Prime Topic, kita ketemu lagi di Prime Topic berikutnya dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti diskusi awal pekan terhangat Prime Topic dengan judul Harapan Baru dari Tambak Lorok. Disiarkan dari lobi Hotel Aston, Jalan MT Haryono, nomor 1, Sayangan Semarang. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya.